Hai halo. Kali ini kita akan belajar tentang nilai tempat untuk bilangan sampai 6 digit. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar nilai tempat untuk bilangan sampai 3 digit kan ya. Nah, tentu itu sebuah kemajuan yang sangat berarti. Tapi sayangnya waktu itu kita belum berhasil menjawab pertanyaan apakah uang segini banyak ini cukup untuk membeli miniatur lokomotif CC203 yang harganya 599.000 ini. Tapi jangan khawatir, karena pertanyaan ini akan terjawab di akhir video. Makanya, kamu tonton videonya sampai habis ya. Nah, di titik ini, Dedi yakin kamu sudah ngerti ya tentang nilai tempat untuk bilangan sampai 3 digit. Jadi, digit yang pertama ini namanya satuan, dan nilai tempatnya adalah 1. Lalu, digit kedua adalah puluhan, ya, nilai tempatnya 10, karena dia mewakili nilai atau jumlah 10. Dan digit ketiga adalah ratusan, dan dia nilai tempatnya adalah 100. Nah, seandainya Dedi tambah 1 digit di depannya lagi ya, sehingga sekarang menjadi 4 digit, kira-kira ini nilainya berapa ya? Nah, kalau kita mengikuti pola sebelumnya, maka nilai tempat di sini harusnya kan 100 kali 10. Jadinya berapa? 1000 ya? Nah, betul. Dan kalau ini nilai tempatnya 1000, namanya apa kira-kira? Bisa nebak nggak kamu? Ya, pintar ya, namanya ribuan. Oke, nah jangan lupa, ketika kita punya ribuan, maka kita perlu menambahkan 1 titik ya, dan ini biasa disebut sebagai titik pemisah ribuan. Oke, biar lebih jelas kita langsung pakai contoh ya. Di sini, Dedi punya bilangan 1618 ya, perhatikan di sini, ini sudah ada titik pemisah ribuannya, sehingga kita bisa langsung masukkan ke dalam kotak, dan yuk kita jabarkan sekarang ya. Mulai dari yang paling kiri ya, ini ada 1 ribuan kan. Nah, 1 ribuan ini berarti 1 kali berapa? Tadi nilai tempatnya adalah 1000 kan, sehingga ini sama dengan 1 kali 1000, dan itu adalah 1000. Berikutnya ada 600-an, nah ini berarti 6 kali 100 kan ya, sehingga ini sama dengan 600. Berikutnya ada 1 puluhan, ya, ini sama dengan 1 kali 10, dan itu berarti 10. Dan terakhir ada 8 satuan, yang artinya 8 kali 1, dan nilainya adalah 8. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita tinggal jumlahkan ya, maka ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8, 0 tambah 0 tambah 1, 0 tambah 6, 6, dan yang ini satunya tinggal langsung turun, dan jangan lupa kita kasih pemisah ribuan seperti ini, maka kita dapatkan totalnya adalah 1618. Dengan demikian kita tahu bahwa bilangan 1618 ini tersusun atas 1 ribuan ditambah 600-an ditambah 1 puluhan ditambah 8 satuan. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Kan karena polanya tinggal mengikuti apa yang sudah kita pelajari di nilai tempat untuk bilangan 3 digit sebelumnya. Nah, berikutnya kita coba tambahkan 1 digit lagi di depannya ya, yaitu apa ini namanya? Nah, kita hitung dulu deh nilai tempatnya ya. Berarti ini 10 kali lipat kan? Jadi 1000 kali 10 menjadi 10.000 kan? Nah, namanya adalah puluh ribuan. Nah, sekarang kita langsung pakai contoh biar tambah paham ya. Di sini, Dedi punya bilangan 14.019 ya. Karena ini sudah ada titik pemisah ribuannya, langsung kita masukin ke kotak. Dan yuk kita jabarkan satu persatu, dimulai dari bilangan yang paling depan ya, yang paling kiri ini. Ini adalah 10 ribuan, gitu kan. Sama dengan 1 kali 10.000 kan ya, karena nilai tempat digit kelima ini tadi kan 10.000. Sehingga ini sama dengan 10.000. Berikutnya 4 ribuan. Nah, 4 ribuan ini 4 kali berapa? 4 kali 1000 kan ya? Nah, oke. Dan ini sama dengan 4000. Lalu ada 0 ratusan. Nah, ini gampang ya, karena 0 ya sekali 100 sama dengan 0. Lalu 1 puluhan. Ya, ini berarti 1 kali 10 sama dengan 10. Dan terakhir adalah 9 satuan ya. 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, sekarang mari kita jumlahkan ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 9 berarti 9. Ini 0 tambah 0 tambah 1 berarti 1. 0 tambah 0, 0 lagi. 0 tambah 4, 4, satunya langsung turun seperti ini. Dan ketika kita kasih titik pemisah ribuan, maka kita dapatkan 14.019. Dengan demikian kita tahu bahwa 14.019 ini tersusun dari 10 ribuan, ditambah 4 ribuan, ditambah 0 ratusan, ditambah 1 puluhan, dan ditambah 9 satuan. Oke, sekarang kita coba tambah 1 digit lagi ya, yaitu digit ke-6. Nah, di sini sama seperti sebelumnya ya, nilai tempatnya berarti 10 kali lipat dari digit yang kelima. 10.000 kali 10 berapa? 100.000 kan ya? Nah, karena ini 100.000, makanya namanya adalah ratus ribuan. Yuk, kita langsung pakai contoh biar tambah ngerti. Nah, sekarang Dedi punya bilangan 633.805 ya, titik pemisah ribuannya ada di sini. Nah, sekarang kita langsung masukin ke kotak dan kita jabarkan satu persatu. Dimulai dari digit yang paling depan ya, digit ke-6.
600 ribuan. Ini kan berarti 6 kali berapa? 6 kali 100 ribu kan ya? Karena ini kan tadi nilai tempatnya adalah 100 ribu. Dan ini sama dengan 600 ribu. Lalu 30 ribuan. Ya, berarti ini 3 kali 10 ribu sama dengan 30 ribu. Kemudian 3 ribuan, ya, berarti 3 kali 1000 sama dengan 3000. Next adalah 800-an. Ini artinya 8 kali 100 sama dengan 800. Lalu yang ini 0 puluhan ya, gampang. Pasti hasilnya adalah 0. Dan terakhir adalah 5 satuan sama dengan 5 kali 1 dan nilainya adalah 5. Dan ketika kita jumlahkan, kita dapatkan ya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 5. 5 ini 0 semua ya, sehingga ini 0. Lalu ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8 berarti 8. 0 tambah 0 tambah 3, 0 tambah 3 ya, 3 lagi, dan yang terakhir 6-nya langsung turun menjadi seperti ini. Jangan lupa titik pemisah ribuannya tadi, sehingga kita dapatkan nilainya atau jumlahnya adalah 633.805. Dengan demikian kita tahu bahwa bilangan 633.805 itu tersusun atas 600 ribuan, ditambah 30 ribuan, ditambah 3 ribuan, ditambah 800-an, ditambah 0 puluhan, dan terakhir ditambah 5 satuan. Oke itu tadi kita sudah belajar tentang nilai tempat untuk bilangan sampai 6 digit. Nah, supaya makin ngerti, makin pintar, ini dedikasi latihan soal, yaitu lakukan dekomposisi dan komposisi untuk bilangan-bilangan yang ini. Nah, seperti biasa ya, kamu ambil kertas sama pensil, terus pause videonya, terus coba kamu kerjakan sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah dikerjain, play lagi videonya, terus kita bahas sama-sama. So, silakan di pause videonya mulai dari sekarang. Gimana? Sudah selesai dikerjainnya? Kalau sudah, yuk kita bahas sama-sama sekarang. Let's go! Soal pertama, 55.494. Perhatikan di sini bahwa ini bilangannya 5 digit ya, sehingga nanti yang 100 ribuannya nggak kepake ya. Karena ini kan kalau kita lihat ini titik di sebelah kirinya ada 2 digit kan. Nah, berarti nanti yang 2 digit ini yang kepake ya, yang ratusan ribuan ini nggak kepake. Oke, kita masukkan ke dalam kotak, terus yuk kita jabarkan. Dimulai dari yang ini ya, 50 ribuan. Ya, ini pasti 5 kali 10 ribu ya, jadinya 50 ribu. Lalu 5 ribuan, berarti 5 kali 1000 sama dengan 5 ribu. Berikutnya 400-an ya, 4 kali 100 ya, sama dengan 400. Terus ini 90-an, nah ini berapa nih? 9 kali 10 sama dengan 90, dan terakhir 4 satuan ya, berarti pasti 4 kali 1 sama dengan 4. Nah ini sekarang kita coba jumlahkan ya, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4, ini 4, ini 0, 0, 0, 9, ini 9, 004, ini 4, lalu ini 0 tambah 5, 5, dan terakhir yang 5 ini langsung turun menjadi seperti ini. Kalau kita tambahkan titik pemisah ribuannya, maka kita dapatkan jumlahnya adalah 55.494. Dengan demikian, kita tahu bahwa 55.494 itu tersusun atas 50 ribuan, ditambah 5 ribuan, ditambah 400-an, ditambah 90-an, ditambah 4 satuan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. 129.236. Ini 6 digit ya, jadi kotaknya pasti kepakai semua. Yuk kita jabarkan satu-satu. 100 ribuan, nah ini kan berarti 1 kali 100 ribu ya, sama dengan 100 ribu. Lalu 20 ribuan, 2 kali 10 ribu sama dengan 20 ribu. 9 ribuan ya, 9 kali 1000 sama dengan 9 ribu. 200-an ya, 2 kali 100 sama dengan 200. 30-an, 3 kali 10 sama dengan 30, dan terakhir 6 satuan, 6 kali 1 sama dengan 6. Banyak ya bilangannya ya, karena ada 6 digit. Oke, sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 6, ya pasti 6, terus ini 00003, ini pasti 3, 00002, ini 2, 0 tambah 0 tambah 9, ini 9, 0 tambah 2, ini 2, dan terakhir 1 langsung turun menjadi seperti ini. Kita tambahkan titik pemisah ribuan, maka kita dapatkan jumlahnya adalah 129.236. Dengan demikian kita tahu bahwa bilangan 129.236 itu tersusun atas 100 ribuan, ditambah 20 ribuan, ditambah 9 ribuan, ditambah 200-an, ditambah 30-an,
ditambah 6 satuan. Oke, mantap. Berikutnya soal nomor 3. Sekarang bilangannya adalah 904.017. Ya, lagi-lagi ini 6 digit sehingga kotaknya pasti kepakai semua ya, seperti ini. Dan sekarang saatnya kita jabarkan satu persatu. 900 ribuan. Nah, ini kan berarti 9 kali 100 ribu, ya 900 ribu. 0 ribuan. Nah, ini enak ya. 0 ribuan pasti hasilnya 0 kan. Lalu 4 ribuan. Ya, 4 kali 1000 sama dengan 4000. 0 ratusan. Nah, ini enak lagi. 0 kali 100 ya pasti 0. 1 puluhan ya. Berarti ini 1 kali 10 sama dengan 10. Dan terakhir adalah 7 satuan ya. 7 kali 1 sama dengan 7. Kita lihat ya kalau dijumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 7. Ini 7, ini 0, 0, 1. Ini berarti 1. Ini 0 sama 0, ya berarti 0 ya. Terus 0 tambah 4 itu 4. Ini 0 juga langsung turun berarti 0. Dan terakhir ini 9-nya langsung turun berarti 9 di sini. Kalau kita tambahkan titik pemisah ribuan maka menjadi 904.017. Dengan demikian bilangan 904.017 itu tersusun atas 900 ribuan ditambah 0 ribuan ditambah 4 ribuan ditambah 0 ratusan ditambah 1 puluhan dan terakhir ditambah 7 satuan. Oke, soal terakhir ya, 80.780. Nah, ini cuma 5 digit ya, berarti sampai puluh ribuan aja. Kita masukin ke dalam kotak, terus kita jabarkan satu persatu. 80 ribuan. Nah, ini berarti 8 kali 10.000 sama dengan 80.000. Lalu 0 ribuan, berarti 0 kali 1000 ya hasilnya 0. Selanjutnya 700-an ya, 7 kali 100 berarti 700. 8 puluhan, 8 kali 10 sama dengan 80 dan 0 satuan ya, berarti 0 kali 1 sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan kita dapatkan ini yang belakang 0 semua ya, sehingga ini 0. Lalu 0 tambah 0 tambah 8, 8. 0 tambah 7, 7. Ini 0-nya langsung turun, 8-nya juga langsung turun. Dan kalau kita beri titik pemisah ribuan menjadi 80.780. Dengan demikian kita tahu bahwa 80.780 tersusun atas 80 ribuan ditambah 0 ribuan ditambah 700-an ditambah 80-an dan terakhir ditambah 0 satuan. Nah, sama seperti di video sebelumnya, kita juga bisa belajar nilai tempat dengan menggunakan uang ya. Jadi nanti kita juga akan pura-pura beli barang. Nah, kali ini sebenarnya lebih enak. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan uang yang berlaku dan beredar saat ini ya. Jadi, misalkan untuk ribuan, Dedi akan menggunakan uang yang 1000 ini ya. Gitu. Lalu untuk puluh ribuan, Dedi akan menggunakan uang ini ya, uang 10.000. Dan terakhir untuk ratus ribuan, Dedi akan menggunakan uang yang ini ya. Ini kan beredar kan dan berlaku saat ini. Nah, tapi memang nanti ada beberapa barang yang memang Dedi sengaja masih ada ratusan, puluhan, dan satuannya. Sehingga nanti uang yang akan kita gunakan adalah kombinasi ya, antara uang yang beredar saat ini dan juga uang kuno. Nah, biar nggak penasaran, yuk kita lihat barang-barangnya apa saja. Barang yang pertama adalah pulpen ya, dan harganya adalah 4.750. Berapa uang yang kita butuhkan untuk membeli pulpen ini? Yuk kita lihat. Oke, pulpennya tadi harganya 4.750 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, maka ini kan bilangan 4 digit ya. Sehingga yang 0 ini ya, ini pasti satuan. Yang 5 ini ya, puluhan. Yang 7 ini ratusan. Dan terakhir yang 4 di depan ini adalah ribuan. Oke, gitu kan ya. Sehingga ini kalau kita jabarkan menjadi 4 ribuan ditambah 7 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 0 satuan. Oke, 4 ribuan berarti 4 kali 1000 ditambah 7 kali 100 ditambah 5 kali 10 ditambah 0 kali 1. Oke ya, 4 kali 1000, 4000, 7 kali 100, 700, 5 kali 10, 50. Nah, ini 0 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ya kita dapatkan jumlahnya adalah 4.750. Oke, nah bagaimana dengan uangnya sekarang? Nah, sebelum kita hitung berapa uang dibutuhkan, kita lihat dulu ya di sini ada nggak uang yang tidak kita butuhkan. Ada ya, karena coba pertama bisa kita lihat ini ya, 0 satuan. Berarti kan pasti yang 1 rupiah ini nggak kepakai kan, karena 0. Oke, jadi ini mau dipinggirin dulu. Terus selain itu, uang mana lagi yang tidak dibutuhkan? Yang 100.000 ini butuh nggak? Enggak ya. Karena kan ini yang dibutuhkan ribuan, ratusan, sama puluhan. Berarti ratusan ribu ini
tidak kita gunakan. Oke, ini udah dipinggirin dulu. Dan tentu saja pasti kamu sudah tahu bahwa yang puluhan ribu juga tidak kita butuhkan kan ya, karena kan di sini nggak ada nih puluhan ribu ya. Gitu. Oke, dengan demikian yang kita butuhkan hanya 3 uang ini ya. Yang pertama 4 ribuan, berarti 4 yang seribuan seperti ini ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, sisanya ada dipinggirin dulu. Lalu 100-nya butuh berapa? 7 ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terakhir yang puluhan butuh 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada satu nyelip. 3, 4, 5. Oke. Dengan demikian maka untuk membeli bolpen seharga 4.750, uang sebanyak inilah yang dibutuhkan. Barang berikutnya, yaitu barang kedua adalah, nah ini kesukaan kamu nih, yaitu ramen. Dan kalau kita lihat, harganya di sini adalah 26.363. Nah, berapa uang yang kita butuhkan kalau kita ingin beli ramen ini? Yuk kita lihat. Oke, harga ramennya tadi 26.363. Nah, ini bilangannya berapa dikit? 5 dikit ya. Sehingga yang 3 ini satuan, terus yang 6 ini puluhan, yang 3 berikutnya ini ratusan, 6-nya ini apa? Puluhan ribu ya. Ribuan ya, sorry, ribuan. Nah, ini yang 2 ini baru puluh ribuan. Sehingga ini kalau kita jabarkan menjadi ya 20 ribuan ditambah 6 ribuan ditambah 3 ratusan ditambah 6 puluhan dan terakhir ditambah 3 satuan. Oke, ini 20 ribuan berarti 2 kali 10 ribu ditambah 6 ribuan, 6 kali 1000 ditambah 3 ratusan, 3 kali 100 ditambah 6 puluhan, 6 kali 10 ditambah 3 satuan berarti 3 kali 1. Oke, 2 kali 10 ribu, 20 ribu. 6 kali 1000, 6000. 3 kali 100, 300. Ditambah ini 60, ditambah 3. Nah, ini kalau dijumlahkan tentu hasilnya adalah 26.363. Oke, nah bagaimana dengan uangnya sekarang ya? Yang pertama kelihatan adalah kita tidak membutuhkan yang ratusan ribu ini ya. Karena kan di sini nggak ada ya. Ini paling besar adalah 10 ribuan. Oke ya, berarti yang 100 ribu ini udah dipinggirin dulu. Nah, baru kita ke sini. 20 ribuan ya, berarti kita butuh 2 yang 10 ribu ini. Ya, 1, 2. Oke. Berikutnya 6 ribuan. Berarti butuh 6 yang 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sisanya udah dipinggirin dulu. Ratusannya butuh berapa? 3 ya. 3 kali 100 berarti ini 1, 2, 3. Puluhannya butuh 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir satuannya butuh 3 ya. Berarti 3, 1 rupiah, 1, 2, 3. Oke, dengan demikian maka Dedi kalau pengen beli ramen yang harganya 26.363, maka uang yang perlu Dedi siapkan ya kurang lebih segini ya. Wah, banyak banget ini. Oke. Dan barang ketiga adalah Nendoroid Gojo. Nah, sekarang kalau kita lihat harganya ini nih. Nah, kamu udah bisa belum baca harga ini? Harusnya udah bisa ya, yaitu 706.354. Nah, seandainya kita pengen membeli Nendoroid Gojo ini, berapa uang yang harus kita siapkan? Yuk kita lihat. Oke, tadi harga Gojonya adalah 706.354. Oke, kita lihat ya seberapa banyak uang yang kita butuhkan. Oke, ini berarti ada 6 digit sehingga ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, ini puluh ribuan, dan yang paling depan tentu saja adalah ratus ribuan. Nah, dari sini aja sudah kelihatan ya bahwa ini ada 0 ya, yang puluh ribuan. Dengan demikian, jadi tahu bahwa nanti uang 10 ribu ini nggak kepake kan? Ya karena kan 0 kali 10 ribu ya 0 kan gitu. Jadi ini langsung mau Dedi singkirkan dulu. Dengan demikian, sekarang kalau ini kita jabarkan menjadi 700 ribuan ditambah, nah ini kan harusnya 0 10 ribuan ya, tapi tadi sudah kita singkirkan dan toh nanti juga hasilnya 0, maka Dedi langsung ke sini ya. 6 ribuan ditambah 3 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 4 satuan. Oke, ini berarti 7 kali 100 ribu
ditambah, ini 6 ribuan ya, bukan puluh ribuan, sehingga 6 kali 1000, tambah 3 kali 100, ditambah 5 kali 10, ditambah 4 kali 1. 7 kali 100 ribu, 700 ribu ya. Terus 6 kali 1000, 6000. 3 kali 100, 300. Ini 50, ini 4. Dan ini kalau dijumlah pasti 706.354. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat uangnya ya. Ini 700 ribuan, berarti butuh 7 yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sisanya dipinggirin dulu. Terus 6 ribuan ya. Butuh 6 yang 1000 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Next adalah 300-an ya, butuh 3. 1, 2, 3. Oke, 300. Berikutnya puluhannya butuh berapa? 5 ya. 5 kali 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ditaruh sini. Sisanya ada di pinggirin. Dan terakhir 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil menghitung berapa uang yang kita butuhkan untuk membeli Gojo ya, yang harganya 706.354. Ya, uangnya segini ya, banyaknya ya. Oke Nu, sekarang Dedi punya contoh yang lain, yaitu menghitung THR. Nah, jadi anggap aja seolah-olah Dedi habis dapat 2 amplop ya, 2 amplop THR yang masing-masing ada uangnya. Nah, sekarang Dedi pengen tahu jumlah THR yang Dedi dapatkan itu berapa. Gimana cara ngitungnya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, jadi tadi Dedi dapat 2 amplop, dan setelah Dedi buka dan hitung, maka Dedi menemukan bahwa amplop yang pertama ini isinya adalah 120.000 ya. Ini mau Dedi tulis dulu. 120.000, dan amplop yang kedua ini isinya lebih banyak, yaitu 375.000. Nah, sekarang Dedi pengen tahu jumlah totalnya ini berapa. Nah, untuk itu cara menghitungnya ada 2 cara. Ini Dedi mau tunjukin cara pertama dulu ya. Oke, sekarang amplopnya mau Dedi pinggirin dulu. Terus kemudian yang uang ini dipisahin. Dedi mau kumpulin seperti ini. Oke, kan kita tahu ya bahwa yang amplop pertama tadi isinya 120.000. Nah, 120.000 ditambah 100.000 berapa? 220.000 kan? Tambah 100.000 lagi, 320.000. Ditambah 100.000 lagi, berarti 420.000. Oke, berikutnya ada ditambahkan yang puluhan ribunya. Ya, ini tadi 420.000, tambah 10.000, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 ya. Jadi ini sampai sini 490.000. Terakhir yang ribuan. Berarti ini 490.000 tambah 1000 ya, 491, 492, 493, 494, 495. Oke ya. Jadi ini dengan cara pertama kita dapatkan hasilnya adalah 495.000. Nah, sekarang gimana kalau pakai cara yang kedua? Oke, sebentar, ini jadi pisahin dulu ya. Ingat ya, tadi ini 120.000, ini 375.000. Cara kedua yang Dedi lakukan adalah Dedi kumpulin dulu ya, yang 100 ribuan dengan 100 ribuan. Nah, kayak gini. Yang 10 ribuan dengan 10 ribuan. Oke, dan terakhir yang 1000-an. Ini ya. Jadi kita punya tuh 3 tumpukan seperti ini. Terus kita hitung satu-satu. Mulai dari yang 100.000 dulu. Kita hitung ini. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 400.000. Ya, terus yang 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti ada berapa? 90.000 ya. Nah, terakhir yang 1000-an. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5.000. Nah, tentu ini kalau dijumlah hasilnya ya sama ya, 495.000. Nah, ini kan. Nah, menurut kamu gimana? Enakan cara pertama atau cara kedua? Kalau Dedi sih lebih senang cara kedua ya. Nah, salah satu kegunaan nilai tempat adalah bahwa ini bisa membantu kita dalam melakukan operasi perhitungan. Nah, di sini Dedi mau ngasih contoh ya, yaitu seandainya ada soal disuruh menjumlahkan antara 327.000 ditambah 459.000. Nah, di sini Dedi mau menggunakan cara yang mirip dengan cara kedua ketika menghitung THR tadi ya. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi yang akan Dedi lakukan pertama adalah melakukan dekomposisi ya untuk 327.000 ini sama 459.000. Jadinya kan seperti ini ya, bahwa 327.000 itu kan sama dengan 300.000 ditambah 20.000 ditambah 7.000. Dan yang 459.000 itu adalah 400.000 ditambah 50.000 ditambah 9.000. Nah, selanjutnya gimana? Nah, sama seperti cara kedua ketika ngitung THR tadi. Dedi pengen ngumpulin yang ratusan ribu dengan yang ratusan ribu, puluhan ribu dengan puluhan ribu, dan ribuan dengan ribuan.
Jadi di sini seperti ini ya, pertama ya, 300.000 sama 400.000 ya, sama-sama ratus ribuan, dan dikumpulin di sini. Lalu 20.000 sama 50.000 ya, sama-sama puluh ribuan, dan dikumpulin di sini. Dan terakhir yang 7.000 sama 9.000 ya, sama-sama ribuan, dan dikumpulin di sini. Nah, kalau sudah gini kan enak ya, 300.000 tambah 400.000 berapa? Gampang kan? 700.000. 20.000 tambah 50.000, 70.000. Dan 7.000 tambah 9.000 ya, 7 tambah 9 itu kan 16 ya, sehingga ini 16.000. Perhatikan di sini bahwa ini sama ini kan sama-sama 5 digit ya, sama-sama puluh ribuan. Sehingga ini yang mau dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi 700.000-nya tetap, ini tambah ini menjadi 86.000. Dengan demikian soalnya sekarang menjadi 700.000 ditambah 86.000 dan itu sama dengan 786.000. Nah, kelihatan kan bahwa cara ini mirip dengan cara kedua ketika ngitung THR tadi. Nah, menurut kamu gimana? Lebih gampang nggak cara ini? Akhirnya, kita sekarang sudah belajar ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan ya. Artinya bilangan sampai 6 digit. Sehingga kita sudah bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya, yaitu apakah uang segini banyak ini cukup untuk membeli miniatur lokomotif CC203 yang harganya segini nih ya, 599.000. Untuk itu, yuk kita hitung dulu uangnya berapa ya. Ini kan ada 100.000, lalu ini 50.000, lalu ini 2.000, yang ini 10.000 ya, lalu ini 1.000, ini 20.000, dan terakhir ini adalah 5.000. Sehingga sekarang kita perlu menjumlahkan semua angka ini ya. Nah, seperti tadi, pendekatan Dedi adalah pengen jumlahin dulu yang ratusan ribu dengan ratusan ribu, lalu puluhan ribu dengan puluhan ribu, dan terakhir ribuan dengan ribuan. Oke, kita lihat sekarang. Ini kan yang ratusan ribu cuma satu ya, cuma yang ini aja. Sehingga berikutnya, Dedi pengen lihat yang puluhan ribu. Di sini ada 50.000, ada 10.000, lalu 20.000. Yuk kita jumlahkan yang ini dulu. 50.000 tambah 10.000 berapa? 60.000 ya, ditambah 20.000, jadinya 80.000. Oke ya, berarti yang puluhan ribu nilainya 80.000 ya, diingat-ingat. Berikutnya, ini ada 2.000 ya, sekarang yang ribuan, terus 1.000, terus 5.000. Yuk kita jumlahkan. 2.000 ditambah 1.000, 3.000, ditambah 5.000 berapa? 8.000 ya. Oke, jadi jumlah yang ribuan adalah 8.000. Dengan demikian, sekarang kita tinggal menjumlahkan 100.000 ditambah 80.000 ditambah 8.000, dan itu hasilnya adalah 188.000. Dengan demikian, kita sekarang akhirnya bisa mengetahui bahwa ternyata uang kita segini ini cuma 188.000. Kurang ya untuk membeli miniatur lokomotif CC203 yang harganya 599.000. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video, yang artinya pelajaran tentang nilai tempat untuk bilangan sampai 6 digit sudah selesai. Nah, sebelumnya, ketika membandingkan harga miniatur lokomotif 203 dengan uang yang kita punya, kamu sudah ngerti belum? Kalau kamu masih bingung, itu artinya kamu masih belum paham tentang perbandingan antara dua bilangan. Tapi jangan khawatir, karena itulah yang akan Dedi ajarkan di video berikutnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Shanu Sinau dan aktifkan tanda loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika Dedi upload video berikutnya, kamu dapat notifikasinya. Jadinya nggak ketinggalan. Nah, sebagai perpisahan, ini dedikasi PR ya. Ini ada 5 soal di mana kamu diminta untuk melakukan dekomposisi dan komposisi bilangan. Seperti biasa, kamu coba kerjakan sebaik-baiknya dan nanti jangan lupa ya, tulis jawabannya di komentar. Kalau waktu ngerjain kamu masih bingung atau masih ada kesulitan, kamu tinggal tonton ulang video ini ya. Jadi yakin kamu pasti bisa kok. So, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dan sampai jumpa di video-video edukasi menarik berikutnya. Ciao!